Baik teman-teman sekalian, di sini saya kembali untuk membahas mengenai beberapa kesalahan yang ada di dalam sistem pendidikan kita di Indonesia ini. Jadi saya melihat fenomena baru-baru ini, dunia pendidikan kita di negara Indonesia ini mengalami sebuah fenomena yang bisa dikatakan kurang baik situasi dan kondisinya. Tentu permasalahannya cukup kompleks dan beragam, tetapi dalam video ini saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan beberapa pandangan saya yang menurut saya menjadi kekurangan dari sebuah sistem pendidikan di negara ini. Yang pertama, negara kita Indonesia itu sistem pendidikannya kurang bisa menjawab pertanyaan terkait dengan untuk apa dan mau dijadikan apa hasil cetakan dari sistem pendidikan kita saat ini. Jika kita kembali ke Ki Hajar Dewantara, jadi bisa dianalogikan bahwa sebenarnya tugas pendidikan itu adalah menjaga supaya suatu benih itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Jika kita analogikan seperti petani misalnya yang menaruh sebuah benih jagung di ladang, kita tahu itu jagung, petani tahu apa yang ditanamnya itu adalah benih jagung. Maka tugas dari seorang petani itu harusnya cukup menjaga, merawat supaya jagung tersebut tumbuh menjadi tunas, menjadi pohon, lalu kemudian berbuah menjadi sebuah jagung yang bermanfaat untuk kehidupan pastinya. Bisa ya, sederhananya bisa digoreng, bisa dibakar, direbus dan sebagainya. Maka tidak pantas kalau kemudian seorang petani berusaha dengan sedemikian rupa mengubah supaya benih jagung itu tumbuh dan berkembang, tetapi berharap buahnya itu adalah buah duren atau buah apapun itu selain jagung. Maka itu sesuatu hal yang konyol dan tidak mungkin bisa dilaksanakan. Jikapun itu dilaksanakan, pasti itu akan gagal dan akhirnya benih jagung itu sia-sia, tidak akan menghasilkan apa-apa. Begitu juga sistem pendidikan, di mana pendidikan ini harusnya. Jadi perlu kita pahami sebelumnya bahwa setiap anak, setiap orang itu sebenarnya sudah memiliki garis kodratnya masing-masing. Dia mau seperti apa dan mau jadi apa, itu sebenarnya setiap anak pasti sudah ada garis kodratnya masing-masing. Nah, tugas pendidikan itu adalah merawat bagaimana supaya anak peserta didik itu tetap terjaga garis kodratnya. Nah, tugas pendidikan itu merawat supaya anak itu benar-benar tumbuh berkembang sesuai dengan dirinya, sesuai dengan kodratnya, dia mau seperti apa dan mau jadi apa, sehingga ketika nanti sudah lulus dia benar-benar bisa bermanfaat dan bisa digunakan ilmunya di lingkup tataran praktis di kehidupan sehari-hari. Nah, saya rasa pendidikan kita gagal menerjemahkan itu semua. Kenapa? Itu bisa dilihat dari ketika kita mau masuk sekolah itu harus melalui tes. Padahal tes untuk menentukan diterima atau tidaknya seorang anak untuk bersekolah di suatu sekolah itu merupakan sesuatu hal yang melanggar HAM. Kenapa? Karena kita berkomitmen bersama bahwa pendidikan itu adalah hak semua warga. Itu adalah hak semua masyarakat.
maka itu sama saja memupus harapan anak tersebut untuk melenggang sesuai dengan keinginannya. Kemudian yang kedua, terkait dengan biaya pendidikan yang mahal, tentu itu juga menjadi salah satu pelanggaran yang cukup berat menurut saya. Karena apa? Karena biaya yang mahal itu juga menjadi salah satu faktor kenapa seorang anak itu tidak bisa mengenyam pendidikan sesuai dengan apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan sesuai dengan dirinya, seperti itu. Kemudian kesalahan pendidikan yang selanjutnya tentu ada di regulasi, kurikulum misal. Kita tahu bahwa kurikulum itu berperan sebagai alat bantu seorang guru untuk melaksanakan tugas mengajarnya kepada peserta didik. Kurikulum dan kualitas guru itu adalah dua hal yang harus saling berkaitan. Kurikulum yang bagus harus dijalankan dengan kompetensi guru yang bagus juga. Jika salah satu itu hilang, maka rasanya tidak akan berjalan seimbang. Kemudian kita tahu bahwa negara kita saat ini sangat-sangat sering sekali gonta-ganti kurikulum. Dan itu juga salah satu yang membuat guru sulit untuk menyesuaikan dengan kurikulum yang ada. Padahal guru itu perlu waktu yang tidak sebentar untuk bisa mempelajari dengan maksimal, memahami dengan maksimal, dan menerapkan kurikulum itu dengan dalam penelitian menunjukkan bahwa minimal butuh waktu sekitar 7 tahun untuk seorang guru bisa menerapkan kurikulum dengan maksimal. Tapi kenyataannya selama ini tidak. Ketika seorang guru ataupun dosen ketika di perguruan tinggi sudah mulai terbiasa dengan sebuah kurikulum, ternyata terbit kurikulum yang baru. Maka itu sangat-sangat tidak efektif seperti itu. Jadi saya bisa mengatakan bahwa selama ini justru negara sendirilah yang banyak sekali memupus harapan, cita-cita anak bangsanya sendiri, terutama anak-anak bangsa yang sudah mulai mengenyam pendidikan di tingkat lanjut atau bahkan di perguruan tinggi. Dengan apa? Ya dengan adanya kalau di sekolah SD, SMP, SMA mungkin pelanggaran hak asasi manusianya itu terletak pada adanya seleksi, baik zonasi, seleksi terkait usia, terkait dengan domisili, di mana kalau orang tuanya tidak berdomisili di tempat tersebut maka tidak diterima di sekolah negeri, maka itu merupakan suatu pelanggaran. Di perguruan tinggi tentu soal pembayaran UKT, pembayaran inilah itulah yang jumlahnya cukup besar, di mana tidak semua anak itu beruntung dilahirkan oleh keluarga yang mampu untuk menyekolahkan sesuai dengan keinginan anak tersebut. Maka hal itu yang sebenarnya jangan sampai berlarut-larut terjadi, bahwa pendidikan di semua level itu jangan dijadikan sebagai sebuah pasar untuk berjualan ini dan itu. Pure pendidikan niatkan untuk benar-benar menjangkau semua lapisan masyarakat, niatkan benar-benar untuk supaya seinklusif mungkin, supaya semua kalangan masyarakat itu mendapatkan hak yang sama. Mungkin itu yang bisa disampaikan sedikit, semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Terima kasih.